Mari Bapak Ibu angkat pujian ini dengan lembut, katakan kaulah segalanya bagiku. Sembah Dia, sembah Dia. Arahkan hatimu kepada Kristus. Di dalam hidupku, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kerajaanmu, Amin. kebenaranmu, itu bagianku. Pandang kepada kuasa salib Kristus. Kaulah yang kupandang. Pandang kepada Kristus. Sembah Dia. Amin. 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 Mengasihimu, memuliakanmu, Amin. Bapa dan Katakan kaulah segalanya. Kau segalanya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. kaulah yang Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan katakan kaulah segalanya bagi kami. dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Sekali Rajaku. katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kau segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Tinggikan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan.
segalanya bagi kami Bapa. Kau segalanya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Saatnya kami akan dengar firman. Bersabdalah, bicaralah sama kami Bapa. Sampaikan apa saja yang Bapa mau. Biar makin hari hidup kami semakin seperti Engkau. Kami bertumbuh semakin dewasa di dalam kebenaran. Urapi hamba-Mu. Biar hanya firman-Mu yang disampaikan. Biar hanya kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Dan Kau menjadi pusat perhatian semua orang di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bicaralah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini saya percaya Tuhan tetap bergerak, berkarya di tengah-tengah kita. Dan semakin hari kita boleh semakin mengasihi Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita akan belajar dari satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9, nanti kemudian kita akan lompat di ayat yang ke-18. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat kebenaran ini dan kita boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman Allah. Hanya firman Allah yang bisa menginsapkan, menuntun kita, mengajari kita. Gak ada yang lain, firman Tuhan yang hari ini yang mau kita sampaikan. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat ke-9, kemudian kita akan lompat di ayat yang ke-18. Kita akan baca secara responsoria, saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-9. Di ayat 18 kita baca bareng-bareng. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 18 kita bareng-bareng dua iya.
Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini tema kita hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita perlu melihat dulu apa yang melatar belakangi sehingga muncul ada kalimat berkali-kali. Tuhan ngomong ada 4 kali kalau kita lihat. Iya, ini Yosua. Bapak Ibu, tadi dikatakan di pasal pertama ayat yang pertama bahwa Yosua itu adalah abdinya Musa. Namanya abdi itu kayak seperti asistennya, ya, seperti wakilnya yang biasa melayani Musa. Tapi dia selalu bersama dengan Musa. Yosua tahu persis bagaimana Musa memimpin orang Israel. Yosua setiap hari melihat Musa bagaimana dia memimpin orang Israel. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada saat di pasal pertama, sebelumnya dikatakan di pasal pertama ayat pertama tadi, setelah Musa mati, kemudian estafet kepemimpinan itu diberikan kepada Yosua. Di pasal pertama kita baca tadi di ayat yang pertama. Dan pada waktu Tuhan, ayat pasal pertama ini dimulai dengan pada waktu Tuhan bicara kepada Yosua untuk dia meneruskan kepemimpinan Musa. Ada 4 kali kata-kata yang diulang kepada Yosua. Tuhan bicara kepada Yosua. Biasanya kalau seseorang bicara berkali-kali itu pasti karena penting. Ada 4 kali kalau kita lihat di ayat-ayat tadi yang kita baca. Ada 4 kali Tuhan bicara dalam satu pasal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu persis bagaimana keadaan hati Yosua. Dia tahu persis pada waktu estafet kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Yosua minder. Yosua mengalami ketakutan. Yosua mengalami keraguan. Yosua benar-benar dia berpikir, apa mungkin aku bisa memimpin bangsa ini? Nanti kita akan lihat apa alasannya sehingga Yosua harus minder. Apa alasannya sehingga Yosua harus takut, harus gemetar. Nanti kita lihat ayatnya. Bapak Ibu, 4 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan bicara kepada Yosua, saya mau bilang sama Bapak Ibu, Yosua mikir, kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, Alkitab bilang begini, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Wah, jadi kalau ada di sini merasa orang paling lembut, salah besar. Nggak ada lagi orang yang lebih lembut selembut Musa. Alkitab bilang, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi nggak ada orang selembut Musa. Jadi pada waktu kepemimpinan diberikan kepada Yosua, Yosua mulai mikir, Yosua mulai ragu, Yosua mulai tawar hati, Yosua mulai bimbang, Yosua mulai minder karena dia tahu bagaimana karismanya seorang Musa. Dia tahu bagaimana kepemimpinan Musa yang penuh dengan lemah lembut. Tapi ada tapinya. Yang membuat Yosua ragu adalah dia tahu, kalau kita baca, saya nggak baca perikop ini, Bapak Ibu bisa baca. Di Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 2 ayat sampai ke 12, pasal 2 ayat 12, kalau kita baca, Bapak Ibu ada satu situasi keadaan. Jadi pada waktu itu keadaannya adalah Musa pada waktu itu memimpin orang Israel, kemudian orang Israel haus. Mereka mau minum. Pada waktu mau minum, orang Israel bilang begini sama Musa, Musa, mau matinya kau buat kami di sini, nggak ada air minum, kami haus. Untuk apa kami keluar dari tanah Mesir kalau hanya untuk mati, air aja nggak ada. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan dilakukan Musa? Musa masuk ke hadirat Allah. Dia berlutut di hadirat Allah.
dia berdoa di hadirat Allah. Waktu dia doa, Tuhan bilang begini, Musa, apa yang ada di tongkatmu? Terus Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Kemudian Tuhan bilang sama Musa, Musa, ambil tongkatmu, kemudian perkatakan kepada gunung batu. Pada waktu engkau perkatakan kepada gunung batu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air sehingga seluruh rakyat ini bisa minum. Selesai berdoa, Musa bangkit. Dia jumpai orang Israel yang sedang bersungut-sungut, yang sedang komplain, yang sedang marah. Pada waktu mereka sedang marah, mereka betul-betul sangat marah. Musa bilang begini, dengar hai orang Israel. Musa kehilangan kesabaran. Ingat, Musa orang yang paling lembut. Tahukah Bapak Ibu, pada waktu dia lihat orang Israel bersungut-sungut, dia ambil tongkatnya, kemudian dia pukul gunung batu. Waktu dia pukul gunung batu, mengeluarkan air, orang Israel bisa minum. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang dibilang Tuhan? Musa, karena engkau tidak menghormati aku di depan umat yang tegar tengkuk, yang keras kepala ini, hari ini juga aku katakan kepadamu, engkau tidak akan pernah sampai ke tanah Kanaan. Jadi perikop ini menyatakan bahwa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Yosua lihat itu, orang yang paling lembut di muka bumi, orang sekarismanya Musa, memimpin bangsa Israel, dia pun akhirnya harus gagal. Dia nggak sampai ke tanah Kanaan karena kedegilan orang Israel. Pada waktu estafet diberikan kepada dia, Yosua minder, Yosua mikir, dia ragu, dia tawar hati, dan Tuhan tahu keadaan hati Yosua. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali Tuhan berkata, ditutup dalam perikop pasal pertama. Tuhan harus ngomong lagi, Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Hal yang sama hari ini Bapak Ibu. Apa yang buat kita takut? Tawar hati, ragu. Mungkin kita punya keminderan sama kayak Yosua. Kita minder. Apa kita pikir kita bisa melakukan ini? Apa mungkin kita bisa melayani ini? Mungkin kita minder, apa bisa? Kita ragu akan masa depan, kita takut, ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi hari ini Tuhan yang sama bicara sama kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita akan belajar lagi Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana caranya? Kita mau belajar bagaimana caranya agar Yosua tetap kuat dan teguh. Sama dengan hari ini kita, bagaimana caranya? Di tengah-tengah situasi dunia, satu keadaan yang bisa membuat kita rasanya bisa lemah. Kadang-kadang kita bisa gak percaya diri. Kadang-kadang kita bisa minder. Kadang-kadang kita masih ragu dalam kehidupan ini. Ada ketakutan demi ketakutan yang bisa menimpa kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa kuat? Bagaimana caranya kita bisa teguh di tengah-tengah situasi yang seperti itu? Sama kayak seperti Yosua. Hari ini Bapak Ibu, yang pertama, poin pertama, hal yang sama buat kita semua. Yang pertama adalah untuk kita bisa kuat dan teguh, kita harus menjaga hati kita. Jaga hatimu. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, kita baca bareng-bareng. 2, iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, dalam konteks ini, saya bicara dalam konteks ini. Dalam konteks ini, dalam PL ini, dikatakan jagalah hatimu, itu sama dengan kualitas jaga pikiran. Menurut konteks ini, hati dan pikiran itu sama. Dalam konteks ini ya, saya bicara konteks ini. Dikatakan jaga hatimu, jaga pikiranmu. Kenapa? Dari situlah pancaran kehidupan. Kalau saya bilang pancaran itu adalah pantulan. Apa yang ada di dalam seseorang itu akan menjadi produk yang keluar atas orang tersebut. Ini dalamnya air tawar, yang keluar akan air tawar, tidak mungkin air manis. Sekali lagi saya bilang, Alkitab bilang bagaimana caranya menjaga hati. Dikatakan bagaimana caranya supaya kita kuat dan teguh.
Yang pertama adalah jaga hatimu. Kenapa? Karena dari situlah pancaran kehidupan. Hati ini sama kayak minuman ini. Jaga hatimu artinya apa yang ada di dalam hatimu itu akan terproduk keluar. Apa yang ada di dalam hatimu itu akan terpancar. Apa yang ada di dalam hatimu itu akan terpantul keluar. Dan itu yang dinikmati orang. Jaga hatimu dengan segala waspadaan. Kenapa? Dari situlah pancaran kehidupan. Untuk bisa kuat perlu jaga hati. Kenapa perlu jaga hati? Dikatakan dengan segala kewaspadaan. Berarti yang namanya kewaspadaan ada senantiasa musuh, ada senantiasa lawan, ada senantiasa masalah, problem yang kita nggak bisa prediksikan, kita nggak pernah schedulekan. Dia bisa mengganggu hati kita. Sebabnya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Dari situ pancaran kehidupan kita. Jaga dengan waspada itu artinya jaga dengan sungguh-sungguh. Jaga dengan benar-benar. Karena apa yang keluar itu semua berasal dari hati kita. Jaga hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena dari situlah pancaran kehidupan. Yosua 1 ayat 9 Tuhan bilang begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu dengar baik. Pada waktu Yosua memulai perjalanan dari mau menuju sungai Yordan. Perjalanan Yosua masih panjang untuk menuju tanah Kanaan. Butuh tenaga ekstra, butuh hati yang benar-benar sehingga perjalanannya bisa dia capai sampai ke tanah Kanaan. Untuk dia bisa punya tenaga, untuk dia bisa kuat, untuk dia bisa teguh. Tuhan bilang jaga hatimu Yosua. Karena bukan ini tujuanku, ada tanah Kanaan yang menjadi tujuan. Untuk engkau bisa mencapai ke sana, engkau harus jaga hati. Kenapa? Itu akan menentukan langkah demi langkah yang kau lakukan. Karena apa yang ada di hatimu itu akan terpancar keluar. Artinya Bapak Ibu di dalam Amsal 24. Bagaimana caranya menjaga hati? Mungkin kita pikir, gimana caranya aku jaga hati? Tadi kan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ pancaran kehidupan. Untuk bisa kuat, bisa teguh, perlu jaga hati. Karena itu yang menjadi tenaga kita untuk menjalani hidup. Hati kita, roh Allah yang ada di dalam hati kita. Alkitab tadi dikatakan pasal 1 ayat 9. Jangan kecut dan tawar hati. Bagaimana caranya menjaga hati? Bapak Ibu, tadi saya mau katakan pada waktu Yosua mau berjalan menuju ke Kanaan, dia berjalan dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang bisa memungkinkan dia bisa salah sama seperti Musa. Sebabnya Tuhan bilang, Yosua kuatkan, teguhkan hatimu supaya engkau sampai ke tanah Kanaan. Kalau seorang Musa yang sangat lembut, dia bisa salah melangkah karena dia nggak menjaga hatinya dengan tidak menghormati Tuhan. Hal yang sama Yosua, jaga hatimu Yosua. Masih panjang perjalanan untuk engkau perlu kuat dan teguh. Bagaimana caranya? Jangan kecut dan tawar hati. Ini dikatakan Bapak Ibu. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Orang kalau hatinya udah tawar, disuruh ngapain aja gak punya tenaga. Gak punya kekuatan, boro-boro mau teguh berdiri. Kalau orang udah tawar hati, dia sulit untuk melakukan sesuatu, untuk mengasihi. Orang kalau udah tawar hati, Bapak Ibu mungkin mikir apa sih tawar hati, apa kecut. Kalau kita makan mangga, kecut itu kita gini, gitu ya, biasanya akan ada reaksi. Kecut itu artinya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu takut. Kecut itu merasa ngeri. Kecut itu gentar, gemetar, gak pede. Kalau Tuhan bilang sama Yosua, Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Caranya engkau bisa kuat, jaga hatimu Yosua. Untuk engkau bisa jaga hati, Yosua kau jangan tawar hanya karena engkau melihat Musa. Orang yang paling lembut, engkau jangan tawar. Engkau juga jangan tawar melihat bangsa yang tegar tengkuk,
yang keras kepala yang akan engkau pimpin menuju tanah Kanaan. Engkau jangan tawar hati. Kecut artinya takut. Yosua takut. Ada banyak dalam hidup kita yang bisa bikin kita takut. Akhirnya kita nggak bisa jaga hati. Bapak Ibu, dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Ada banyak orang, Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu begini. Siapapun di dunia ini bisa membuat saya kecut dan tawar hati. Sekali lagi, siapapun di dunia ini, siapapun dia, hanya Kristus yang gak bisa buat saya kecut dan tawar hati. Dia sangat memungkinkan untuk membuat saya kecut. Untuk membuat saya rasanya gak pede. Untuk membuat saya rasanya takut. Untuk membuat saya rasanya gentar. Untuk membuat saya rasanya begitu khawatir. Karena kata-kata yang dilimpahkan, yang dilemparkan kepada saya. Itu bisa membuat saya tawar hati. Dan orang kalau untuk tawar hati, kalau dia tawar hati, disuruh ngapain aja, dia akan kehilangan kekuatan. Dia akan kehilangan tenaga. Dia akan kehilangan kemampuan untuk melakukan. Kenapa? Tawar hati. Kecut. Tawar hati itu gak punya rasa. Jadi diapain aja diajak, ayo kita melayani. Gak lah, paling gitu-gitu juga. Yuk kita melayani. Gak. Males. Takut. Gentar. Nanti tawar lagi. Mending begini saja. Lebih enak. Dia gak punya kekuatan untuk melayani. Dia gak punya kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Dia gak punya kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena takut. Karena kecewa. Karena tawar hati. Hari ini Bapak Ibu, saya mau bilang juga sama kita. Termasuk pasangan yang di sebelah kita pun bisa membuat kita tawar hati. Ada banyak orang yang kehilangan cinta dengan pasangannya. Ada banyak orang yang kehilangan kasih dengan pasangannya. Ada banyak orang, kenapa? Tawar hati. Kita punya 1001 macam alasan untuk tawar hati. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau Bapak Ibu mau kuat menghadap yang di depan. Kalau Bapak Ibu mau melanjutkan tujuan Allah, kehendak Allah yang besar di dalam hidup kita. Mari jaga hati. Caranya, jangan kecut dan jangan tawar hati. Amin. Jangan kecut. Kalau ada orang-orang di tempat ini mulai tawar hati. Kita datang sekedar datang. Gak punya rasa lagi. Gampang lihat orang tawar hati. Kalau Bapak Ibu datang ibadah, saya ingat dulu pertama-tama bertobat datang ibadah itu menggairahkan kali. Saya dulu waktu mahasiswa kalau tahu Medan, dulu gereja di Hotel Tiara, rumah saya itu di Sampali, jalan kaki loh. Jalan kaki. Karena apa? Cinta. Jalan kaki ditembus. Karena dulu kan bapak saya bilang, gak boleh kau gereja ke pesta kosta itu. Kalau gereja kau di pesta kosta gak dikasih uang. Pokoknya semua gak dikasih. Bapak saya gak pandai bilang pentakosta, pesta kosta dia bilang. Pokoknya kalau kau ke pesta kosta itu gak ada uang. Jadi saya harus beribadah. Jalan kaki Bapak Ibu. Kenapa? Karena hati saya kuat. Tapi berjalan dengan waktu, kita bisa tawar dengan kehidupan ini. Waktu kita tawar, kita bisa kehilangan kekuatan, kehilangan gairah, kehilangan cinta dan banyak kehilangan lagi. Tapi hari ini, ayo Bapak Ibu jemaat di tempat ini, mari jangan kecut dan jangan tawar hati. Amin. Kalau ada kecut dan tawar hati, gak punya rasa lagi. Orang tawar itu gak punya rasa. Ya biasa saja, semua biasa saja. Hari ini minta anugerah Tuhan, kasihnya, rahmatnya. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku perlu kau. Kembalikan cintaku, kembalikan kasihku supaya aku bisa kuat menghadapi apa yang ada di depanku. Supaya aku bisa lebih kuat lagi menjalani panggilanmu dalam hidupku. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Selanjutnya Bapak Ibu. Di dalam Amsal 24 ayat 10, yuk kita baca bareng-bareng. Kenapa kita perlu menjaga hati? Kenapa kita perlu untuk tidak tawar hati? Bareng-bareng kita baca, dua, iya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan apa? Kecillah kekuatan. Bapak Ibu,
ngomong dengan iman. Supaya ada orang-orang yang tawar hati hari ini, biar firman Allah memulihkan engkau. Engkau punya hasrat untuk membangun gerejanya. Engkau punya hasrat untuk melakukan kehendak Allah kembali. Engkau punya keinginan, engkau punya sesuatu yang begitu menggairahkan karena hatimu sudah dijamah oleh Tuhan. Ayo kita baca sama-sama, dua, iya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu, tahukah apa yang membuat pada waktu Tuhan memanggil Yosua supaya dia bisa kuat, supaya dia bisa teguh? Tuhan bilang sama Yosua, jangan kecut, jangan tawar hati, karena pada waktu engkau kecut, pada waktu engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Kalau kecil kekuatan kita, sementara persoalan begitu besar, itu yang membuat kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jaga hatimu, jangan kecut. Kalau ada hal-hal di dalam hidupmu, engkau punya kepahitan, engkau punya masa lalu, engkau punya masa-masa yang kelam dalam kehidupanmu. Orang gak tahu, dan itu yang membuat hidupmu kecut dan tawar hati. Engkau merasa korban, engkau mungkin dilukai, atau apapun itu yang membuat engkau tawar hati dengan banyak hal. Hari ini, kalau engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Kalau engkau mau memiliki, Bapak Ibu mau memiliki kekuatan, lepaskan apa yang perlu engkau lepaskan. Bebaskan apa yang perlu engkau bebaskan. Bilang sama Tuhan, hidupku tidak boleh tawar hati menguasai hidupku. Aku gak mau berlama-lama di sini. Aku mau berkarya. Perjalanan masih panjang, tanah Kanaan masih jauh, semuanya masih harus banyak yang kulakukan. Aku butuh tenaga melakukannya, karena kalau aku tawar hati, aku banyak kehilangan tenaga. Tapi hari ini aku mau bebas dari semua tawar hati, aku mau lepas dari semua tawar hati, dan aku mau berjalan menuju tanah Kanaan bersama dengan Allah, dengan hati yang kuat, hati yang diteguhkan oleh kasih Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini apa yang membuat kita tawar? Apa yang membuat kita kecut? Gak punya rasa lagi, gak punya cinta lagi. Izinkan Roh Kudus dengan lemah lembut membebaskan kita. Karena pada waktu kita tawar hati, kecut, maka akan kecillah kekuatan kita. Padahal kita butuh tenaga untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, saya ada satu ilustrasi. Saya tidak berbicara tentang bola tentunya, karena saya juga tidak mengerti terlalu banyak bola. Saya hanya mau mengajarkan kita tentang bahwa kehidupan ini seperti Alkitab katakan pada waktu Paulus menyatakan kepada Timotius, hidup ini kita harus sama seperti seorang olahragawan. Kita ada di dalam, Paulus katakan kita ada di dalam satu pertandingan. Bapak Ibu tadi bicara tentang jaga hati. Ini bicara saya bisa minta beberapa laki-laki tadi Pak Olof, ayo beberapa laki-laki, saya minta 6 orang saja laki-laki. Ayo dengan cepat Bapak Ibu, saya pengen ilustrasi supaya kita bisa memahaminya dengan cepat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah main bola, laki-laki, yuk laki-laki, siapa saja, ayo jangan takut, ayo, oke, mantap, ini pasti pemain-pemain bola ini Pak ya, enggak ya, oke yuk, silakan Pak. 6 orang, ayo 6 orang. Yang ulang tahun, Pak Salomo, kan ulang tahun itu, ayo Pak Salomo. Ayo 6 orang. Supaya kita bisa cepat, bisa mengerti, memahami. 2, 4, 2 orang lagi. Ayo kita anak muda, oke. Pas 6 orang. Ambil bolanya Pak, bola. Oke, Bapak Ibu coba lihat. Saya lebih senang kita memakai ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa memahaminya. Bapak Ibu ini bola, anggap kita main bola kaki. Yang kita tahu ini anggap mereka 3 lawan 3. Tapi jangan kuat-kuat mainnya ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini bola sama kayak kita dalam ada sebuah pertandingan. Pada waktu nanti di dalam arena pertandingan, saya mau bilang sama kita, ini bola harus semua kita punya tujuan untuk mencetak gol. Saya pikir nggak ada orang main bola, lari sana, lari sini, begitu lewat gawang dia, loh kok nggak digoli? Enggak, aku hanya pengen main aja. Saya pikir nggak juga ya. Semua orang pasti pengen gol, betul? Anggap bola ini sebagai tujuan.
Bapak Ibu bisa tahu, bola ini anggap sebagai tujuan. Pada waktu mau mencapai tujuan ini Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak punya tantangan, rintangan. Bukan berarti kita nggak punya masalah, bukan nggak punya pergumulan. Untuk mencetak gol ini Bapak Ibu, ini anggap mereka 3 lawan 3. Bapak Ibu, 3 lawan 3 ini akan bertanding, main bola 1 menit saja. Supaya Bapak Ibu paham, kadang-kadang pada waktu mereka bermain bisa ada tantangan, ada yang bisa menjegal, ada yang bisa main sikut. Ini lihat ini, disikut ini apanya? Ada yang sikut, ada nanti bisa tendang, ada yang bisa pukul, ada yang tonjok, ada pergumulan di lapangan. Tapi Bapak Ibu coba kita lihat mereka bermain. 1 menit, bagaimana caranya bisa mencetak gol? Bikin gawangnya saja kecil. Ayo 1 menit, bikin gawang kecil saja. 1 gawang saja. Gawangnya ke arah sana. Wah, luar biasa, cekatan sekali Bapak. Oke. Main dari sini, hanya 1 gawang. Semua golkan ke sana. Hanya 1 gawang. Biasa kita main 3 bertiga. Oke, Bapak Ibu coba lihat. Pilih 3 lawan 3. Oke, 3 lawan 3. Siapa kawan siapa? Nggak boleh jaga kiper Pak. Nggak ada kiper. Yang jaga kiper biasanya supaya jangan sampai di gol biasanya iblis itu. Ayo sini yuk. 3 lawan 3 sudah? Nah Bapak Ibu bermain dalam 1 menit. Tapi jangan terlalu kuat-kuat apalagi terlalu kasar ya. Oke? Main, setiap orang berpikir dalam kelompoknya bagaimana bisa mencetak gol ini. Ini pertandingan. Oke, siap Bapak Ibu? Hanya 1 gawang. Gawang cuma di sana. Siap? Iya, anggap saya wasit. Silakan bermain. Iya, terus gak apa-apa. Oke, gol. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, main sekali lagi. Bapak Ibu, saya mau tanya, pada waktu mereka bermain, apa yang Bapak Ibu lihat? Apa? Apa? Mereka mau mencetak gol, coba main sekali lagi Pak. Main yang lembut saja, main teknik Pak. Jangan main, oke. Bapak Ibu coba lihat. Oke, stop. Bapak Ibu coba lihat. Pada waktu mereka, Bapak Ibu mari bolanya. Bola ini adalah tujuan yang ditaruh Allah dalam hidup kita. Bola ini tujuan. Pada waktu saya mau melakukan tujuan Allah bukan berarti tidak tanpa tantangan. Ada banyak orang yang bisa saja mencoba untuk menjatuhkan saya. Ada orang yang bisa mencoba untuk melukai saya. Ada orang-orang yang bisa mau mencoba menghambat, menjegal saya. Ada orang-orang yang bisa membuat saya tawar hati. Ada, semua bisa memungkinkan. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu. Pada waktu lawan menjegal saya nggak perlu berpikir bagaimana caranya menjegal mereka. Yang saya perlukan adalah skill bagaimana sehingga bola ini sampai kepada tujuan. Yang saya perlukan skill. Yang saya perlukan adalah bagaimana caranya saya mempermainkan bola ini sehingga ketawaran tidak mengendalikan saya. Sehingga sakit hati tidak mengendalikan saya. Sehingga orang-orang yang mencoba menjegal, saya tidak berpikir bagaimana pada waktu dijegal oleh satu dengan yang lain. Saya pikir, saya coba tanya Bapak, pada waktu Bapak tadi mau dijegal, kira-kira Bapak juga punya keinginan untuk menjegal? Tidak sama sekali. Kenapa Pak? Fokusnya terus perhatikan bola. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini engkau tawar hati dan engkau gak punya tenaga untuk menendang bola ini. Hari ini saya mau katakan, fokus kepada tujuan Allah. Fokus kepada tujuan Allah. Jangan habiskan tenagamu untuk ketawaran hati. Jangan habiskan tenagamu untuk rasa takut dan khawatir. Jangan habiskan tenagamu untuk hal-hal yang gak penting dalam kehidupan ini. Umur akan terus lanjut. Waktu akan terus berjalan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak isi waktu. Bapak Ibu tidak melakukan apapun. Bapak itu tenang-tenang saja. Saya mau katakan waktu terus berjalan. Hari ini saya mau ajak jemaat di tempat ini. Kalau engkau tawar hati, engkau kecut, fokus kepada tujuan Allah.
Fokus kepada panggilan Allah. Allah punya rancangan yang indah. Allah punya tujuan dalam hidupmu. Perjalananmu masih panjang dan masih ada harapan di dalam Kristus. Karena untuk itu dia mati untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Hari ini fokus kepada tujuan Allah. Cetak gol. Amin. Tingkatkan skillmu. Gimana caranya main bola yang bagus. Engkau bisa membawa bola ini dengan skillmu. Dengan tantangan-tantangan engkau bisa melalui itu semua. Karena di dalam dirimu ada Roh Allah. Karena di dalam dirimu ada Yesus yang sudah mati untuk hidup kita. Amin. Amin. Dia pengen kita sampai kepada tujuannya. Dia nggak pengen kita hanya sampai di sini. Ingat ini visi GKKD, yuk kita baca bareng-bareng. Dua iya, melalui jemaatnya ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani dari Pekanbaru, Riau, Indonesia dan sampai ke ujung bumi. Amin. Itu goal kita, sampai nanti goal itu bisa tercapai dan nama Kristus Tuhan yang dipermuliakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Amin. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Terima kasih. Makasih Bapak-bapak. Makasih buat Bapak yang sudah buka sepatunya. Ya, thank you banget. Itu poin yang pertama. Jangan kecut, tawar hati. Supaya kita punya kekuatan untuk bertanding. Amin. Selanjutnya, apa yang membuat kita kecut dan tawar hati? Nah, Bapak Ibu, nanti di persekutuan kita sharing supaya kita sama-sama bangkit. Apa yang buat kita kecut dan tawar hati? Yang membuat kita kecut salah satu adalah perkataan. Perkataan. Bapak Ibu, saya nggak sampaikan ini karena ayat ini cukup panjang. Bilangan 13 ayat 27. Pada waktu Yosua disuruh Musa, Kaleb dan Yosua dan 10 orang Israel untuk mengintai tanah di mana mereka akan menuju ke tanah Kanaan. Mereka untuk melihat kira-kira kayak apa. Bapak Ibu, tanah yang dilihat sama, orang-orang yang dilihat sama, kota yang diintai sama, tapi kata-kata bisa beda. Waktu kita lihat, kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu dikatakan, saya dengan cepat saja Bapak Ibu. Dikatakan, dan inilah hasilnya. Waktu mereka udah sampai ngelapor kepada Musa, Kaleb dan Yosua. Hanya dikatakan begini, hanya bangsa yang diam di negeri ini, orang Israel ini yang ngadu. Kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu, sangat besar. Saya lompat biar cepat. Kemudian Kaleb mencoba, jadi udah rusuh ini. Gara-gara perkataan, udah rusuh. Waduh, orang enak itu besar-besar. Mereka kayak raksasa. Mereka sampaikan kata-kata yang membuat akhirnya mereka kecut dan tawar hati. Kemudian Kaleb mencoba merentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Coba lihat kata-kata yang dilontarkan oleh Yosua, oleh Kaleb. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau engkau bisa, bagaimana caranya menyembuhkan kecut dan tawar hati? Sembuhkan dengan kata-katamu, perkatakan firman Allah, kata-katakan, sebutkan firman Allah, supaya itu bisa membangkitkan kembali hatimu. Dikatakan apa? Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kata-katanya busuk, makanya hatinya busuk, tawar hati, nggak punya kekuatan. Setiap kali mau melangkah, dia pikir apa yang dibilang orang. Kata orang, aku nggak bisa, aku ini orangnya begini, aku itu ini orang begini. Kita nggak pede, padahal Tuhan sudah mati untuk kita. Dia sudah menyelesaikan semua kelemahan kita, semua kekurangan kita udah diselesaikan di atas Kalvari. Tapi kita lebih dengar kabar busuk. Ini Alkitab loh yang bilang. Kabar busuk tentang negeri yang mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Oh, lebay. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Coba lihat ayat 33 yang terakhir. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ngebayangin gak? Mereka ditebus
ditebus oleh Allah, keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi pada waktu itu mereka bilang, mereka samakan diri mereka dengan binatang belalang. Kenapa? Perkataan. Bapak Ibu, berhenti. Mari katakan firman Allah tentang apapun dalam hidup kita. Perkatakan firman Allah. Perkatakan firman Allah. Apa yang dikatakan Allah, itulah kita. Amsal 12 ayat 25, saya dengan cepat. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Makanya hati yang gembira obat. Keluarkan kata-kata yang menggembirakan hatimu. Supaya engkau punya kekuatan menjalani hidup. Kalau kita gembira, kita punya kekuatan. Keluarkan kata-kata yang penuh sukacita. Amsal 15. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Berhenti kata-kata pedas. Cabenya yang enak kalau pedas. Kalau kata-kata itu bisa melukai dan itu bisa membuat kita tawar hati. Bapak Ibu dengar baik, dengan kata-kata kita, dengan mulut kita memuji Tuhan. Tapi seringkali dengan mulut ini juga kita mengutuki orang lain. Yang akhirnya bisa membuat orang imannya kandas. Yang akhirnya membuat orang bisa berhenti karena tawar hati. Halo jemaat GKKD, saya mau ajak kita semua. Berhenti mulutnya pedas. Karena itu menyakitkan. Enggak semua orang punya kekuatan sama kayak kita. Ada orang kalau disampaikan gitu dia bisa tawar hati. Ayo mari kita mengembalakan satu dengan yang lain dengan kata-kata kita. Ayo kita saling mensupport satu dengan yang lain dengan kata-kata kita. Kita keluarkan blessing, berkat dengan kata-kata kita. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Alkitab bilang ukuran yang kau pakai, ukurkan kepada orang lain. Kalau engkau gak pingin disakiti, please jangan sakiti orang. Kalau engkau gak bisa merangkul orang, please jangan sakiti dia. Kalau engkau gak bisa bangun hidup orang lain, jangan kau runtuhkan iman orang lain Bapak Ibu. Karena semua kita ini punya kekuatan yang berbeda. Yosua dia pernah tawar hati. Pada waktu dia melihat kepemimpinan Musa. Kata-katamu bisa menyembuhkan engkau. Kata-katamu bisa membangkitkan orang lain. Kata-katamu bisa mengencourage kehidupan orang lain yang tadinya mungkin dia nggak punya harapan lagi. Pada waktu kita ngomong tentang firman Allah, orang itu bisa kuat dan hidup kembali. Amsal 16:24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Tahukah Bapak Ibu berapa banyak orang tulang-tulang ini bicara tentang sebuah kekuatan untuk saya bisa berdiri, saya butuh tulang-tulang. Tahukah Bapak Ibu dengan kata-kata saya bisa mematikan orang-orang itu hidup tapi gak punya kekuatan apapun. Dengan kata-kata. Bapak Ibu, semua kita di sini, yuk kita jaga kata-kata kita. Karena kata-kata itu sama seperti madu, manis. Kalau ada di tempat ini, engkau punya sakit hati dan engkau berkata, aku punya kepahitan karena kata-kata orang lain. Hari ini saya mau katakan Yesus mengasihi engkau. Kalau engkau berkata nggak tahu mulai dari mana bangkit, saya mau katakan Yesus mengasihi engkau. Kalau hari ini engkau mau datang kepada Kristus, kembali dengar firman Allah. Jangan dengar kata-kata orang yang meruntuhkan kehidupanmu, yang membuat tulang-tulangmu gak bisa engkau berdiri melihat rencana Allah yang besar. Kemudian dikatakan lagi, Pengkhotbah 9:17, perkataan orang berhikmat didengar dengan tenang, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Engkau punya kekuasaan tapi kata-katamu gak membangun. Dikatakan lebih baik pada dikatakan perkataan orang berhikmat didengar dengan tenang. Kalau perkataan orang bodoh, walaupun engkau punya kekuasaan tapi kata-katamu bodoh, gak ada orang yang bisa mendengar engkau. Kemudian apa lagi? Pengkhotbah 10:12, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Bapak Ibu, berkata-kata itu sama kayak seperti menabur. Menabur. Engkau menabur perkataanmu. Percaya apa yang kau tabur dengan perkataanmu, engkau akan tuai dengan apa yang kau katakan. Ayat firman yang katakan. Menabur.
Apa yang kau katakan, engkau akan tuai. Sama kayak engkau menabur benih. Perkataanmu itu adalah benih. Apakah benih itu akan menghidupkan orang lain atau mematikan orang lain? Apakah itu akan menghidupkan dirimu sendiri atau itu akan mematikan dirimu sendiri? Hati-hati dengan perkataan. Saya ajak kita di tempat ini, perhatikan perkataan kita. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Kalau engkau melukai orang lain, jangan harapkan orang lain untuk mencintai engkau. Kalau engkau menyakiti orang lain, jangan harapkan orang lain untuk mengasihi engkau. Karena perkataan itu Alkitab katakan, menelan apa yang ditabur, itu akan dituai orang itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita baca bareng-bareng. Saya waktu baca ayat ini, saya mengerti betapa hebatnya perkataan. Ayo kita baca bareng-bareng. Dua, iya. Tetapi hindari omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Dengar baik Bapak Ibu, fasik di sini tidak peduli terhadap firman Tuhan. Kalau omongan kita nggak pernah mau peduli dengan firman Tuhan. Dikatakan kata-katanya itu seperti kanker. Tahukah Bapak Ibu? Ada orang yang pernah sakit kanker di sini. Waktu saya baca, saya waktu renungkan ini, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Kalau penyakit kanker menjalar kepada seluruh tubuh, nggak ada kata lain selain orang itu kadang-kadang menunggu kematian. Udah menjalar ke sana, tadinya mungkin kanker usus, menjalar ke sana kemari. Karena sifat dari sel kanker itu dia menjalar. Sifat dari sel kanker. Bapak Ibu dengar baik. Jangan jadikan kata-katamu kanker bagi orang lain dan bagi dirimu sendiri. Karena kalau udah kanker, dia perlu obat khusus. Biasanya adalah kemoterapi. Kalau di kemoterapi, sel yang baik pun bisa rusak. Kalau orang udah kata-katanya itu udah seperti kanker, dengar baik Bapak Ibu. Yang baik pun bisa rusak. Perlu penanganan khusus kalau orang sudah gara-gara kata-kata itu kayak penyakit kanker di dalam tubuhnya. Sebabnya hari ini saya mau ajak kita. Dengan mulut kita memuji Tuhan. Dengan mulut ini juga kita mengutuki orang lain. Hari ini Bapak Ibu, karena begitu hebatnya kata-kata bisa menjadi kanker. Kanker itu yang merusak semua sel-sel tubuh orang. Dan kalau itu menjalar itu bisa mematikan orang tersebut. Hal yang sama. Hari ini kalau Bapak Ibu sama saya kita mau sampai kepada tujuan. Kepada tujuan Allah. Perhatikan kata-katamu. Supaya engkau bisa jaga hati. Perhatikan kata-katamu. Karena dikatakan perkataan mereka sama seperti kanker menjalar. Saya baru tahu betapa hebatnya kata-kata. Hari ini, Bapak Ibu, di tempat ini kalau ada hal-hal yang saat ini mungkin ada orang-orang yang melontarkan kata-kata kepadamu dan engkau mulai kehilangan kekuatan, kau tawar hati. Satu kali saya pernah ada melayani seorang ibu. Karena dia nggak pernah bisa kasih keturunan kepada anak paling besar suaminya. Panggoaran istilahnya begitu. Selalu mertuanya menyakiti dia. Dengan kata-kata yang sebagai seorang wanita, dia nggak sanggup lagi sebenarnya. Terus kata-kata itu mengintimidasi, menekan dia. Yang membuat dia berkata, aku nggak akan pernah mengampuni mertuaku. Nggak akan pernah sakit. Ada goresan kayak kanker tadi. Ada goresan yang membuat aku nggak bisa ampuni dia. Dan tahukah Bapak Ibu, pada waktu dia nggak mau melepaskan pengampunan, dia sendiri akan kehilangan kekuatan. Dia nggak bisa menikmati hidup, dia nggak bisa menikmati apa yang sementara tujuan Allah yang harus dia lakukan. Waktunya, hidupnya habis semua dirasa sakit hati. Karena kata-kata. Hari ini, saya nggak tahu. Mungkin
engkau seperti ada dalam satu lingkar karena kata-kata orang membuat engkau nggak mau bergerak. Engkau jadi nggak pede karena engkau tawar hati. Engkau sebenarnya pengen keluar tapi kau nggak ngerti mau keluar dari lingkaran itu. Engkau terus dikendalikan, engkau terus dikuasai. Dengar baik hari ini, ayo bangkit. Keluar dari situ, minta anugerah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bebaskan aku dari situ Tuhan. Lepaskan aku sehingga aku bisa berkarya lebih besar lagi bagi Kristus. Amin. Kata-katanya seperti kanker. Mari keluarkan blessing satu dengan yang lain. Keluarkan berkat. Kasih kehidupan kepada orang lain dengan kata-katamu. Bapak Ibu, satu kali saya membaca satu buku. Buku itu tentang gambar diri. Seorang ahli di Amerika membuat sebuah percontohan kepada binatang kutu loncat. Kemudian kutu loncat itu ditaruh di dalam satu kotak. Kotak itu hanya tingginya berapa 10 cm. Pada waktu ditaruh di situ, setiap hari pokoknya ditaruh dia, kau cuma bisa taruh lompatan 10 cm. Satu kali, sekian lama, kutu loncat itu dikeluarkan di tempat yang bebas. Tidak lagi ada di dalam kotak. Tahukah Bapak Ibu, pada waktu dikeluarkan, kutu loncat itu tetap. Dia nggak bisa lompat lebih dari 10 cm. Kenapa? Karena setiap hari dia tahu, yang dia mengerti, yang masuk ke dalam hatinya, ke dalam pemikirannya adalah aku cuma bisa lompat 10 cm. Hari ini, Bapak Ibu, jaga hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Bagaimana caranya? Jangan kecut dan tawar hati. Jaga perkataanmu. Dan yang terakhir, bertindak hati-hati. Bapak Ibu, saya akan lihat ayat Yosua itu ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati. Jangan berbuat sesuka kita. Kalau kita tahu ini bukan yang sesuai dengan firman Allah. Kalau kita mau jaga hati, tinggalkan. Minta anugerah Allah. Tentunya dengan kasih dan kekuatan Allah kita mungkin sulit untuk melaluinya. Dikatakan jangan menyimpang. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertindak hati-hati? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ikuti aja firman Allah, sudah. Jangan nyimpang ke kanan ke kiri. Kalaupun udah menyimpang, balik lagi. Katakan, Tuhan, aku mau kembali mengasihi Engkau. Aku mau kembali mencintai Engkau. Kemudian hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana kita bertindak hati-hati? Dikatakan Alkitab, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hanya firman Allah yang bisa menerangi kita. Sebabnya Bapak Ibu, mari bertindak sesuai dengan firman Allah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Allah, perkatakan firman Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Allah. Bagaimana sikap kita? Saya dengan cepat. Bagaimana sikap kita terhadap firman Allah? Baca, perkatakan, renungkan, lakukan. Mari kita sebut 4 hal ini. Bagaimana caranya sehingga kehidupan kita bisa bertindak hati-hati. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pijakan kita, yang menjadi rel kita adalah firman Allah. Bagaimana caranya sikap kita terhadap firman Allah? Ayo sama-sama kita ingat 4 ini. Yang pertama, baca, perkatakan, renungkan, lakukan. Sekali lagi, dua iya. Baca, perkatakan, renungkan, lakukan. Saya percaya bertindak kita akan hati-hati. Kata Alkitab, perkataan yang baik itu akan melembut. Perkataan yang lemah lembut akan menyegarkan tulang-tulang. Sepanjang hari renungkan perkataan apa yang aku mau keluarkan kepada orang lain. Baru apa? Lakukan kepada anak-anakmu. Kalau selama ini kalau anak kita lama kali bangun kau. Keluar kata-kata kita, otoh, dodong, apalagi biasanya. Paling sering itu mirip kau kayak bapakmu. Pokoknya kalau yang jelek-jelek mirip bapaknya. Percis kau kayak bapak. Tapi hari ini kita keluarkan blessing bagi anak-anak kita, amin. Kita perkatakan firman Allah kepada semuanya. Karena dengan firmanlah Allah menciptakan. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 19, ini ayat yang terakhir. Dua iya.
Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Kapankah iman kita kandas? Bapak Ibu, pada saat kita nggak menjaga hati nurani. Semua dosa kita terima aja, semua apapun. Kandaslah iman kita. Kita mulai nggak percaya lagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kuat dan teguh kita itu ditentukan apa yang ada di dalam kita. Saya akan kasih ilustrasi yang terakhir Bapak Ibu. Yes, tolong yes. Apa tolong Pak? Enggak. Ambilkan dulu yang berair satu ini. Yang berair, yang isi air. Oke, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan ilustrasi ini supaya kita bisa menangkap. Oh, iya. Ini gak usah satu ini pegang. Oke, Bapak Ibu, coba lihat Bapak Ibu. Supaya kita mengerti, seringkali kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi kita gak pernah baca Alkitab. Kita hidup, kita bisa melayani, kita bisa berjalan, dan itu yang membuat kita gak kuat. Karena kita gak punya pegangan. Kita hidup berdasarkan apa kata orang, kita hidup berdasarkan apa yang kebanyakan orang lain lakukan. Tapi hari ini, mari kita hidup dengan firman. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada 2 balon. Saya akan buat pemantik api untuk balon ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini balon, saya akan pantik api, saya akan coba dengan api untuk mau melihat seberapa kuatnya kita. Biasanya kita harus ada dulu di tempat sebuah pencobaan perapian. Seberapa kuatnya kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itu menentukan kuat kita. Bapak Ibu, pada waktu saya ini hidupkan api ini, balonnya pecah. Tapi Bapak Ibu, saya akan coba di balon yang kedua. Saya akan pantulkan api ini. Apinya sama, bahannya sama. Tapi tahukah Bapak Ibu, pada waktu saya pantulkan ini, gak pecah. Sama sekali gak pecah. Saya coba lagi. Gak pecah. Sorry Bapak Ibu. Sorry, biasanya gak pecah. Tadi gak pecah. Tapi saya mau bilang begini. Dengar baik Bapak Ibu. Mari yang lain Pak. Maafkan saya Kak Mas. Nanti bisa dikeringkan ya. Oke, saya hanya nggak pantul lagi. Bapak Ibu dengar baik. Balon ini bahannya sama, di pabrik yang sama. Api akan mencoba kekuatan dari balon ini. Persoalan-persoalan akan membentuk hati kita. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa yang membuat balon ini nggak pecah? Nggak gampang pecah, karena ada air di dalamnya. Balon yang kosong tadi, mana balon yang kosong Pak? Itu Pak. Ini balon kosong. Yang gak ada apa-apa di dalamnya. Pertanyaan saya hari ini, bagaimana dengan kita? Kita bisa bahan yang sama, kita bisa punya Tuhan yang sama. Tapi kenapa bisa satu ada yang kuat? Tapi kenapa satu bisa ada yang lari? Tapi kenapa bisa ada satu yang kandas imannya? Tapi satu ada bisa yang kuat. Bapak Ibu, kualitas balonnya sama. Ini balon sama saya beli di tempat yang sama. Yang menentukan balon ini kuat adalah air yang ada di dalamnya. Yang bisa membuat engkau kuat adalah air hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Air hidup Yesus itu sendiri. Air hidup itu adalah firman Allah. Bisa bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi sebenarnya iman kita itu kosong. Kita nggak ngerti firman Allah, kita nggak punya isi firman Allah. Kita hanya mengharapkan dari persekutuan. Mengharapkan dari pemimpin kita. Makanya pada waktu ada masalah, ada problem, kita gampang pecah, kita gampang lari, kita gampang kecewa, kita gampang tawar hati, kita gampang meninggalkan semua. Allahnya sama, Tuhan yang sama. Yang menentukan adalah apa yang ada di dalam dari balon ini. Hal yang sama,
Bapak Ibu, kita bisa sama-sama menghadapi persoalan masalah. Tapi yang menentukan engkau kuat atau tidak adalah siapa yang ada di dalam engkau. Adakah Yesus? Atau tawar hati? Atau kebencian? Engkau kosong dengan pengertian akan Allah. Hari ini saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, kalau ada di tempat ini, engkau seperti balon yang kosong tadi. Hatimu kosong. Engkau gak punya firman Allah, engkau gampang dideteksi oleh masalah. Engkau gampang dikendalikan, dikuasai oleh masalah. Dan engkau gampang tawar, gampang sakit hati, gampang marah, gampang terluka. Dan yang membuat engkau kehilangan kekuatan. Padahal ada tujuan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Isi hatimu dengan firman Allah. Isi hidupmu dengan firman Allah. Isi seluruh perbendaharaan hatimu dengan firman Allah. Yang dia adalah air kehidupan itu. Saya undang kita semua, mari masing-masing datang kepada Tuhan. Yosua pernah takut. Tuhan tahu dia takut. Tuhan tahu dia tawar hati. Karena dia punya satu pengalaman masa lalu. Dia melihat bagaimana Musa harus memimpin bangsa yang begitu keras kepala. Itu yang membuat dia takut. Apakah dia mungkin bisa melaluinya? Apakah mungkin dia bisa sampai ke tanah Kanaan kalau orang yang paling lembut seperti Musa pun bisa kalah? Bapak Ibu, hari ini izinkan hatimu dipenuhi oleh Allah. Kalau engkau punya pengalaman masa lalu yang membuat engkau minder, membuat engkau takut, membuat engkau tawar hati, bebaskan hari ini. Tuhan punya tujuan yang besar untuk hidupmu. Ada rencana Allah yang hebat dalam hidupmu. Kalau engkau butuh melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Bebaskan dirimu dari semua rasa marah, sakit hati, ketersinggungan. Datang kepada hadiratnya. Minta Tuhan memenuhi hidupmu dengan air kehidupan, yaitu Kristus itu sendiri. Katakan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Buka hatimu buat Kristus. Datang dengan jujur dan terbuka di hadiratnya. Sungguh indah
dengan hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Keberadaan hatimu, Tuhan tahu apa yang sedang ada di dalam hatimu. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Datang masing-masing ke dalam hadirat-Nya. Datang dengan terbuka. Datang dengan jujur di hadirat-Nya. Dia tahu hatimu. Dia tahu kepedihan hatimu. Dia tahu tangisanmu. Dia tahu rasa luka di hatimu. Dia rindu menyembuhkan engkau. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak orang di tempat ini yang hatimu sebenarnya sedang terluka dan engkau sebenarnya kecut dan tawar hati. Engkau nggak punya rasa lagi karena persoalan demi persoalan ada kata-kata yang melukai hatimu. Engkau mau mencoba berlari tapi itu sering kali menghalangi engkau untuk lari lebih kencang. Kalau Yosua punya masa lalu melihat bagaimana kepemimpinan Musa yang membuat dia takut. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah punya masa lalu yang menyakitkan, yang melukai. Engkau tahu engkau harus melepaskan pengampunan. Tapi seringkali engkau tidak bisa mengerti mulai dari mana. Hari ini saya mau katakan engkau datang dengan sadar di hadapan Tuhan. Datang dengan terbuka dan jujur. Saya mau katakan tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini Bapak Ibu. Saya pun sebagai hamba Tuhan sedang berproses dengan hal itu. Tapi saya nggak mau berhenti sampai rencana Allah digenapi dalam hidup saya. Saya perlu tenaga, saya perlu rohani yang sehat untuk melakukan kehendak Allah. Saya tidak mengizinkan kepahitan, marah, kesal, benci tinggal di dalam hati saya. Datang kepada kasih karunia-Nya, datang ke hadirat-Nya dengan jujur dan terbuka. Bapak Ibu, semua orang berdoa nggak usah lihat ke kanan dan ke kiri. Masing-masing berurusan dengan Tuhan. Masing-masing datang kepada Kristus. Dia Allah yang sudah menyembuhkan rasa lukamu. Dia Allah yang pernah mengalami, dia tahu bagaimana terluka. Dia tahu bagaimana perasaan ditolak karena dia pernah ditolak. Dia pernah tahu bagaimana rasa disalah mengerti. Dia pernah tahu bagaimana rasa ditinggalkan sendiri dalam kesendirian. Dia tahu bagaimana dia pernah diludahi, dia tahu semua perasaan kita. Dia gak pernah buat salah, Yesus gak pernah buat dosa. Tapi seringkali ketidakadilan justru yang dia alami.
Tapi selalu dia mengeluarkan satu kata, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama Bapak Ibu di tempat ini. Kalau engkau berkata terlalu sakit, aku nggak bisa bergerak, aku sulit untuk mengampuni, kata-katanya terlalu tajam. Dengar baik, Yesus sudah tanggung itu di atas Kalvari. Ada banyak rencana Allah, ada banyak kehendak Allah. Lepaskan kekecewaanmu, karena engkau gak akan bisa bergerak maksimal dengan kekecewaan. Sementara semua orang sedang berdoa, saya mau ajak kita di tempat ini gak usah lihat kanan kiri. Siapa Bapak Ibu yang berkata, Tuhan pulihkan aku, Tuhan sembuhkan aku, aku pengen lebih maju lagi Tuhan di dalam kehendak-Mu. Tapi ada luka yang harus aku selesaikan. Engkau cukup di bangkumu, gak usah lihat kanan kiri. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan di tempat ini. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk menyembuhkan engkau. Dan engkau pulang gak akan pernah sama lagi. Kalau engkau berkata, Tuhan sembuhkan aku, angkat kedua tanganmu, gak usah malu. Kalau engkau berkata, Tuhan sembuhkan aku udah capek, pulihkan aku. Angkat kedua tanganmu. Roh Allah ada di sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan terintimidasi dengan kanan kirimu. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Amin. Amin. Angkat kedua tanganmu, datang kepada Tuhan. Dia siap menyembuhkan engkau karena Dia Allah, Dia Bapa. Dia siap memeluk engkau dengan cintanya. Ibu yang mengangkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Dia siap memeluk engkau dengan cintanya. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Ungkapkan perasaanmu hari ini di hadiratnya. Ungkapkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Tuhan sembuhkanlah, pulihkanlah, Roh Kudus Kau ada di sini. Kami bersama-sama berdoa di tempat ini. Sembuhkan kami, sembuhkan kami. Datang dengan jujur, ungkapkan, bebaskan, bebaskan, lepaskan semua perasaan-perasaanmu. Amin. Haleluya. Setiap orang yang mengangkat tangan Tuhan, Engkau cukup
kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu.